silaturahmi dan fokus diskusi grup pimpinan daerah Gerakan Pemuda Islam Indonesia Kota Bukit Tinggi diselenggarakan di Aula Datuk Palimukayo Dewan Dakwah Sabtu 12 April 2025 Masehi. Pada kesempatan itu Muhammad Ridwan Agus, Ketua Umum GPI Kota Bukit Tinggi menyampaikan, KRI harga mati. Jadi ini menjadi sebuah refleksi yang perlu kita ingat, perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Perjuangan Bapak Muhammad Nasir itu bukan sebatas kata saja, tapi secara hakikat perjuangan ini nyata sejatinya untuk bersama. Sehingga tema ini menjadikan sebagai bentuk pikiran yang mengalir kepada kami, bagaimana merefleksikan gerakan ini menjadi nyata dalam peringatan musibah Bapak Muhammad Nasir. Dan pada intinya apapun yang menjadi peran bersama dalam Kota Bukit Tinggi ini, maupun untuk daerah maupun untuk negara, kami siap mengawal untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia ini. Pada sejatinya Gerakan Pemuda Islam Indonesia ini diinisiasi oleh 3 seorang tokoh besar. Kalau kita bicara dalam tokoh besar itu ada Bapak Muhammad Nasir, ada Bapak Hasim sebagai orang tua dari Kiai Gus Dur, dan ada dari putra dari Mas Cokro Aminoto, Ahmad. Pada acara tersebut Saiful Effendi LC MA, Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi, menyampaikan pandangan terhadap perjuangan Muhammad Nasir. Di momen halal bihalal, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam acara silaturahim ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita bersama. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana syaqqa wa la mahruma. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang menjadi panutan bagi kita, menjadi contoh dan teladan bagi kita bersama, yang senantiasa bergerak gitu ya, di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau umpamanya merasa bahwa dakwah di Mekah kurang mendapatkan penerimaan dari masyarakat, beliau pergi ke Taif. Walaupun dari Taif kembali lagi ke Mekah dan akhirnya pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah. Semua itu dilakukan adalah dalam rangka bergerak, dalam rangka mensyiarkan agama Allah di permukaan bumi gitu ya. Mohon maaf hadir juga Bu Linda gitu ya, wartawan kita. Bapak Ibu sekalian, pertama yang ingin kami sampaikan bahwa Bapak Ibn Nasir tentu adalah guru bagi kita bersama. Beliau di samping sebagai seorang aktivis Islam, sebagai seorang dai, sebagai seorang ulama, beliau juga adalah sebagai seorang negarawan. Sungguh langka mencari orang seperti beliau ya. Mungkin dalam sekian ratus tahun belum tentu kita mendapatkan orang seperti beliau, yang dari satu sisi ada pada dirinya figur atau sosok seorang dai dan ulama, di saat yang sama juga ada figur seorang negarawan. Itu tidak mudah. Ulama banyak gitu kan, dai banyak, tapi mereka tidak negarawan. Begitu sebaliknya, negarawan juga banyak gitu. Tapi mencari negarawan yang memang ada pada dirinya semangat Islam, itu juga tidak mudah ya. Jadi memang luar biasa. Bapak M. Nasir tentu adalah menjadi contoh bagi kita dan bagi siapapun tentunya yang bergerak di dalam pergerakan-pergerakan Islam. Bagi aktivis-aktivis Islam, maka Dr. M. Nasir adalah role model bagi kita, menjadi idol bagi kita, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang aktivis. Jasa-jasa beliau tidak perlu sangat banyak tentunya. Sebagai seorang pentolan masyumi, pemikiran-pemikirannya luar biasa, berjuang untuk Islam. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kontribusi Islam di Indonesia itu tidak bisa disepelekan. Dalam dakwah, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam sosial, itu luar biasa. Kita punya masyumi, kita dulu ada Partai Syarikat Islam, ada Partai Nahdlatul Ulama kalau partainya gitu ya.
Artinya jauh sebelum zaman sekarang sudah ada dulu partai-partai Islam gitu. Bahkan mereka berkontribusi besar di dalam memberikan pemikiran-pemikiran termasuk merumuskan apa yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Itu kan rata-rata orang Islam gitu ya. Walaupun ada satu yang non-Muslim, tapi mayoritasnya ke Islam. Dan itu luar biasa. Dan kalau kita melihat umpamanya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, itu tidak ada yang bertentangan dengan Islam, gitu kan? Jadi aneh saja kalau ada orang mempermasalahkan Pancasila, karena yang merumuskan itu juga umat Islam. Pada jiwa mereka itu mengalir darah Islam, bukan hanya sekadar sebagai seorang Muslim, tapi juga adalah sebagai seorang aktivis. Makanya kita sangat bersyukur dengan mereka yang luar biasa kontribusinya. Kemudian secara organisasi sosial, keagamaan, kita punya Muhammadiyah, kita punya NU, kita punya Persis, kita punya Wasliyah gitu ya. Ada Nahdlatul Wathon dan sebagainya. Semua itu berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial keagamaan. Termasuk juga permasalahan ekonomi. Gitu ya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, dan kita berharap tentunya GPI dalam hal ini tetap bergerak dan menjadikan memang seperti tadi yang katakan Dr. M. Nasir sebagai nilai-nilai yang sudah beliau berikan, yang sudah beliau tanamkan di dalam organisasi Masumi, dalam Dewan Dakwah, itu bersama-sama untuk kita perjuangkan. Tentu satu hal jasa beliau yang tidak boleh kita lupakan adalah ide mosi integral yang beliau lontarkan, gitu kan? Ketika sebelumnya Indonesia berada dalam Republik Indonesia Syarikat sebagai konsekuensi daripada konferensi Meja Buntar pada tahun di Den Haag pada tahun 1949. Akhirnya bentuk negara Indonesia ini menjadi Republik Indonesia Syarikat yang terbagi menjadi 16 negara. Tetapi model negara kita yang seperti ini mendapatkan perlawanan dari banyak orang juga gitu. Karena dinilai ini agak terpecah persatuan Indonesia dengan konsep RIS ini gitu. Sehingga akhirnya pada tanggal 3 April tahun 1950 M. Nasir membuat sebuah gagasan, sebuah ide, melontarkan sebuah ide dan gagasan, yaitu masih integral, kembali menyatukan semua negara-negara ini yang 16 ini menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada akhirnya itu diamini gitu ya, diamini dan disahkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1950. 17 Agustus 1950. Kemudian RIS dibubarkan, maka dibentuklah NKRI. Jadi kata Muhammad Hatta, ini seolah-olah seperti seperti proklamasi kedua gitu. Seperti proklamasi kedua. Jadi jika proklamasi pertama adalah 17 Agustus 1945, maka proklamasi keduanya itu adalah 17 Agustus 1950. Tentu ini sebuah ide yang luar biasa dari beliau, dan sampai saat ini kita masih bertahan dalam model negara kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya bersama kita merawat dan menjaga NKRI ini. Bagi kita, adanya umpamanya pemisahan-pemisahan, adanya perpecahan gitu, katakanlah ada satu pulau atau satu provinsi atau satu daerah yang ingin memisahkan dari Indonesia, itu sesuatu yang kita sendiri tidak setuju sebetulnya gitu. Berarti kekuatan kita semakin berkurang secara wilayah, secara jumlah penduduk dan lain sebagainya. Tentu bagaimanapun kita berharap NKRI kita rawat, kita jaga dan kita pertahankan. Mudah-mudahan sampai ke depannya itu tetap bertahan. Tidak ingin kita NKRI ini menjadi bubar. Karena kan macam-macam kalau kita melihat adalah ide Minang daerah istimewa Minangkabau gitu ya. Ada pula yang mau Sumatera, merdeka Sumatera. Karena bagaimanapun itu juga akan melemahkan kekuatan kita gitu. Jadi apa yang sudah digagas oleh para founding father kita, para pendahulu kita, termasuk dalamnya adalah M. Nasir, tentu sama-sama kita perjuangkan. Kemudian satu lagi kami melihat Dr. M. Nasir
kalau kami melihat konsep-konsep pemikiran beliau itu lebih mengedepankan konsep wasatiyah, konsep moderasi di dalam beragama. Jadi tidak terlalu karena memang tidak terlalu ekstrim gitu ya. Karena memang persatuan itu adalah di atas segala-galanya. Persatuan itu adalah di atas segala-galanya. Ini yang bisa kita tangkap dari ide-ide mereka. Dan kami melihat PKS gitu, walaupun namanya PKS gitu ya, tapi sebetulnya secara value, secara nilai di PKS itu banyak mengambil dari pemikiran-pemikiran dari Kemnas ya. Nah, walaupun PKS itu tidak masumi, menamakan diri dengan masumi, tetapi secara nilai itu banyak sebetulnya nilai masumi itu terakomodir di dalam diri PKS gitu. Nah, jadi intinya adalah kita saling berkolaborasi saja di organisasi manapun kita. Intinya adalah kita bersama-sama berjuang untuk Islam. Ada tentu harapan kita ke depan GPII, Dewan Dakwah itu semakin berkembang, ya, semakin berkembang. Yang namanya organisasi tentu ada pasang surutnya, ya Ridwan ya. Ya Ustaz ya, ada pasang surutnya. Organisasi apa saja itu? Partai saja ada pasang surutnya gitu ya. Ada pasang surutnya. Itu yang lumrah saja. Tetapi kita harus tetap bergerak. Jangan pernah berhenti. Terus bergerak. Tentu kita menyesuaikan juga dengan kondisi zaman yang ada sekarang gitu kan, agar lebih diterima karena sekarang ada gen alpha, sebentar lagi ada gen beta gitu kan. Jadi pola-pola dakwah kita secara isi dan substansi dia tidak boleh berubah. Secara isi dan substansi. Tapi secara teknis gitu ya, secara mekanisme cara gitu kan, itu juga harus menggunakan cara-cara yang lebih kekinian seperti itu, agar memang dakwah kita bisa diterima oleh anak-anak muda. Nah, makanya kalau kita melihat, kita apresiasi juga itu umpamanya seperti Hanan Ataki umpamanya gitu ya. Kan tidak semuanya juga, umpamanya Hanan Ataki kalau kita melihat dakwah beliau itu banyak digandrungi oleh anak-anak muda kalau kita melihat gitu ya. Mungkin bahasanya, kemudian penampilan beliau gitu, kemudian juga bahasan beliau sangat relate gitu, sangat relate dengan anak-anak muda gitu, sehingga digandrungi. Jadi maksud kami, ini tantangan bagi kita, organisasi-organisasi yang mungkin sudah sangat tua gitu ya. Tentu harapannya bagaimana kita menyesuaikan cara gitu ya, mekanisme, agar memang organisasi kita ini diterima oleh anak-anak muda gitu ya. Ini menjadi tantangan bagi kita bersama. Mudah-mudahan doa kami, GPII, Dewan Dakwah, ada organisasi-organisasi yang lain termasuk radionya juga, itu bisa semakin berkembang dan semakin berkontribusi untuk kehidupan keberagamaan dan keislaman di Kota Bukit Tinggi, sekaligus adalah untuk kehidupan demokrasi dan kebernegaraan. Ini harapan kita. Dan kami pribadi, Pak Ridwan, alhamdulillah untuk 2026 kami memberikan pokir kami 50 untuk Dewan Dakwah, 50 juta. Sudah kami sampaikan ke Ustadz Saiful Amin kemarin, Dr. Saiful Amin, tolong disegerakan proposalnya itu. Proposalnya sebetulnya sudah ada, kami lihat gitu ya, tapi ke kami gitu ya. Ini proposal yang ke pemerintah daerah. Jadi ini sebentuk niat kami sebetulnya. Niat kami untuk organisasi keislaman apapun itu namanya akan supaya semakin tumbuh dan berkembang di Kota Bukit Tinggi. Karena bagaimanapun tentu kita ingin bahwa tidak ingin kita memisahkan negara kita ini jauh dari nilai-nilai keislaman, karena memang wanita dari kita, bapak-bapak kita yang dahulu itu mereka berkontribusi luar biasa terhadap kehidupan kebernegaraan dan keberagamaan di Indonesia. Barangkali ini sedikit sambutan dari kami, Pak Ridwan sebagai Ketua GPII. Kami mohon maaf tidak bisa lama dan kami langsung minta izin, karena memang sebetulnya kami dari PKI sudah ditelepon untuk ke Pordekop, karena di saat bersamaan PKS juga ada kegiatan halal bihalal. Halal bihalal itu Mahyaldi sebagai gubernur hadir dan juga wali kota. Jadi kami tadi diminta sebetulnya untuk menyambut, tapi kami tidak mau juga membatalkan kegiatan yang ada di sini gitu. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf, itu mungkin yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Group discussion
merekomendasikan kepada Pemkab Bukit Tinggi untuk melegendakan dua tokoh berjasa yang telah menjadi pahlawan, yaitu Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Safruddin Negara dalam nama jalan dan bangunan. Demikian lokomotif projek dari Kota Perjuangan mengabarkan. Wassalam.